Rasulullah sudah kasih contoh, 3 orang yang pertama kali diadab, salah satunya ustaz. Apakah kita tidak takut? Harusnya kita takut. Mujahid, Ustaz dermawan. Maka jangan pernah spekulasi dalam masalah keikhlasan. Hati-hati, jangan sampai kita punya pikiran kita mau jadi pusat perhatian masyarakat. Liyasrifan wujuhan nasi ilaih. Buat orang-orang perhatian sama kita. Tidak usah segala kegiatan kita publish ya. Misalnya saya bikin kegiatan. Saya pagi-pagi sebelum subuh saya bangun jam sekian. Biasa sholat malam dulu misalnya. Malam dulu. Kemudian saya pergi ke masjid, insya Allah saf pertama ya. Insya Allah saf pertama. Ya, kemudian saya sambil menunggu imam saya baca Quran. Dan kita tahu di antara sunnah adalah doa di antara adzan dan iqamat. Bisa doa. Saya baca doa dulu ya. Saya selalu begitu misalnya. Kemudian imam kalau salah saya sering tegur. ini contoh aja orang ria ya, contoh. Terus pagi-pagi kita zikir petang dulu. Nah, habis itu ya kita olahraga ya. Ada kopi, ini kopi saya suka ini, kopi model ini nih. Nah, kopi ini bagus nih, begini caranya. 60 apa? V60 ya, saya juga suka itu ya. V60 terus ini. Habis itu saya nge-gym dulu nih. Nah, biar apa? Olahraga biar kita kuat iman. Mukmin yang terbaik, mukmin yang kuat. Terus. Terus mau contohin siapa? Orang lain pagi-pagi sudah pergi sales roti. Terus mau contohin kamu gimana ceritanya? Ini ceramah cocok buat bos-bos. Ya enggak? Buat ente mahasiswa pagi-pagi sudah ngerjakan paper, sudah kemana setengah mati. Ini cuma buat bos-bos yang seperti ini. Terus buat apa bikin kayak gitu? Nggak ada, ini saya cuma fiktif aja ya. Misalnya, ngapain kayak gitu? Nggak bisa ditiru orang juga. Yang bisa niru cuma bos-bos. Saya diantaranya bosnya, saya bisa tiru kalau begitu. Tapi yang lain kasihan, mahasiswa miskin-miskin. Maharaja nggak punya, minum V60 tiap hari dari mana? Maharaja nggak punya. Maksud saya hati-hati. Maksudnya kita ini kalau kita selebriti, oke, perlu setiap hari seperti itu karena kita memenuhi kebutuhan masyarakat. Masyarakat lagi pengin tahu artis dia lagi ngapain sih, gitu kan? Iya enggak? Maka kita memenuhi kebutuhannya. Saya lagi lagi jalan sama istri, lagi jalan-jalan sama anak. Istri saya pertama, istri saya kedua, istri ke belakang, 3, depan, keempat. Jadi mereka kan ingin tahu terus. Jadi kita memenuhi kebutuhan. Ini tuh cara marketing. Sehingga dia selalu tiru terus follower semakin banyak. Nah, jadilah ustaz selebriti. V60 ini ya. Seperti itulah. Jadi ini penghalang besar sehingga otak kita berpikir selalu bagaimana saya jadi pusat perhatian. Liyasrifa wujuhan nasi ilaih. Datang setan akan supaya kau terkenal, supaya mudah orang ikuti sunnah. Datang setan selalu begitu. Biar terkenal orang supaya ikut sunnah. Salaf lebih bertakwa daripada kita. Dan didikan salaf lebih baik daripada didikan kita. Apa yang kau harapkan dengan audiens yang didikannya caranya seperti kita seperti itu? Apa yang mau diharapkan? Kita berdakwah mencari ridha Allah, bukan mencari follower. Oleh karenanya hati-hati ya, hati-hati. Pokoknya niat harus diperbaiki. Para salaf dulu takut niatnya goyang ya. Salaf niat takut goyang. Ini yang pertama ya. Jadi maksud saya antum kalau dakwah itu enggak usah aneh-aneh lah, enggak usah gaya-gaya jangan terlalu banyak gaya ya. Jangan terlalu banyak gaya. Nanti kalau terlalu banyak gaya, banyak akhwat yang jatuh hati, kasihan. Ini beneran ya. Beneran. Saya cerita sama seorang ustadz kawan. Saya bilang, "Ustadz, hati-hati jangan suka gaya-gaya, Ustadz." "Kok bisa, Ustadz Firanda?" "Iya, saya kemarin pergi ke kampung, ke gunung. Saya pergi ke gunung. Saya juga kaget begitu saya masuk, umat-umat sudah nunggu, ada dengar suara, Ustadz Firanda. Saya bilang, ya Allah, saya gemuk begini, songkok miring, masih ada yang kayak gitu." Ini beneran ini, demi Allah saya cerita sungguh ini. Saya kaget lah, saya maksudnya nggak pernah nge-gym terus songkok miring-miring, masih ada juga Ustadz Firanda. Entah janda, entah perjaka, saya nggak tahu.
Gimana lagi Ustaz yang keren sebelum ini tampil depan ini kemudian wah, aduh saya juga kadang-kadang. Ya kalau dia terlanjur ganteng dari sana ya sudahlah, salah sendiri akhwatnya. Ya maksudnya orang mandang kita seperti Ustaz itu seperti orang sempurna, maka jangan kita mainkan hati mereka, kasihan. Ya udah kita biasa-biasa aja lah. Itu ilmu itu sudah mulia sendiri. Saya tanya sama Syekh Abdul Razak, Syekh bagaimana orang yang dakwah kemudian misalnya pakai lampu mercusuar, keren, memang menarik, lampu kemudian gelap, gelu macam. Syekh diam sebentar, kemudian dia berkata, itu dari mana gak cara-cara seperti itu ya Firanda? Paling dari artis-artis, menggonin tukang nyanyi, artis film, dari orang kafir. Kata dia ilmu sudah cukup, dalil sudah cukup, tidak perlu seperti itu. Dulu ada seorang namanya Al-Harith Al-Muhasibi. Dia ditahdir oleh para ulama, ditahdir oleh Imam Ahmad, ditahdir oleh Abu Zur'ah Ar-Razi. Antum bisa lihat dibahas oleh Ibnul Jauzi dalam kitabnya Talbis Iblis. Dia punya buku judulnya Tawaham. Tawaham itu artinya bayangkan. Buku itu bagus, saya sudah download, saya baca. Buku itu seperti ini isinya. Bayangkan kalau kau mau meninggal dunia, pakai dalil, kemudian datang malaikat maut, kemudian mencabut nyawamu. Bayangkan jika kau begini, bayangkan jika kau begini. Bayangkan jika kau dibangkitkan di hari kiamat. Kemudian tiba-tiba kau melihat dunia seperti ini. Dia bayangkan gitu. Itu ditahdir buku seperti itu. Tidak ada salafnya cara menulis seperti ini. Ditahdir oleh para ulama, ditahdir oleh Abu Zur'ah Ar-Razi. Sampai yang ditanya Abu Zur'ah, bukankah buku seperti bermanfaat? Apa tidak cukup Al-Quran dan Sunnah memberi manfaat sehingga kau butuh dengan buku model seperti itu? Antum lihat dibahas oleh Ibnu Jauzi dalam kitabnya Talbis Iblis. Intinya, ini yang pertama. Intinya saya ingin sampaikan hati-hati, ya, hati-hati jangan suka publish amal soleh. Kalau orang lain publish amal soleh, kita husnuzon dia ikhlas. Saya bicara saya ini sangat takut untuk riya.